Assalamualaikum, welcome to my YouTube channel guys. Nah, di video kali ini aku bakalan kasih tutorial transisi Delight Motion menggunakan lagu Girls I Was There. Untuk contoh videonya kalian lihat awal di video aku tadi, bisa lihat di awal video aku tadi maksudnya. Dan untuk soundnya dan overlaynya kalian bisa cek linknya di deskripsi. Dan untuk teks-teksnya bakalan aku tulis di deskripsi beserta dengan detik-detiknya. Jadi sebelum lanjut ke tutorialnya, don't forget to like, share, dan subscribe ya guys. Jadi langsung aja kita ke teks yang pertama. Pertama-tama kalian tambahkan move and transform dulu ke transisi yang ketiga. Tambahin 3 keyframe di awal, di tengah-tengah, dan di akhir. Kalian kira-kira aja. Di keyframe yang di tengah kalian beserin, terus ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang ketiga. Terus di keyframe akhir kalian kecilin, ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang kedua. Lalu tambahkan efek yang ada di teks, namanya efek kemajuan teks atau teks progress. Terus kalian pilih yang akhir, tambahin keyframe di awal dan di detik 2.10. Di awalnya kalian nolin aja, nggak usah tambahin kurva. Nah, kalau udah jadi kayak gini, kalian keluar, lalu pilih yang ini, pilih gandakan satu layar. Di keyframe yang bawah, maksudnya teks yang bawah, kalian tambahkan efek yang ada di blur, namanya efek buram direksional atau directional blur. Terus di sini kalian buka, untuk kekuatannya itu kalian kurang, tambahin aja sampai 0,08. Terus kalian klik titik 3, pilih salin efek. Jadi hasilnya bakalan kayak gini. Nah, terus kita lanjut ke foto yang ke teks yang kedua. Kalian ke move and transform ke transisi yang ketiga, tambahin keyframe dan di akhir. Di awalnya kalian beserin, terus yang di akhirnya kalian kecilin, ke tengah-tengahin, tambahin kurva. Kalian tambahkan circular out dan circular in. Bentuknya tuh kayak gini. Jadi nanti kayak gini, bentuknya kayak gini, kalian perhatiin baik-baik. Kalau udah, kalian klik klik titik 3, terus pilih salin kurva. Terus ke teks yang selanjutnya, ke move and transform ke transisi yang ketiga, tambahin keyframe di awal dan di akhir. Di awalnya sama, beserin, terus keyframe akhirnya kalian kecilin, ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih titik 3, pilih tempel kurva, biar sama gitu guys. Terus ke teks yang selanjutnya lagi, ke move and transform transisi yang ketiga, tambahin keyframe di awal dan di akhir. Di awalnya besarin, di akhirnya kecilin, tambahin kurva atau tempel kurvanya. Kalian tempel kurvanya. Jadi hasilnya nanti bakal kayak gini. Terus di teks yang terakhir lagi, teks yang selanjutnya sama, move and transform lagi, tambahin keyframe di transisi yang ketiga. Di awalnya besarin, di akhirnya kecilin. Terus kalian ke tengah-tengahin, tempel kurvanya lagi kayak gini. Terus di teks yang terakhir ini kalian ke move and transform ke transisi yang ketiga, tambahin 4 keyframe di awal. Kalian kira-kira aja di detik 5.5, terus di detik 5.20. Dan di keyframe yang terakhir, yang di keyframe awal kalian beserin, terus ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang ketiga. Terus di keyframe yang di ketiga kalian kecilin, ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang ketiga. Terus di keyframe yang terakhir kalian besarin, ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang kedua. Jadi hasilnya kayak gini. Nah, kita lanjut. BTW sebelum lanjut ke fotonya, kita gandakan satu layar dulu untuk semua teksnya, kecuali teks yang pertama ya, kan udah. Nah, kalian gandakan, ini aku percepat aja karena pasti kalian udah tahu kan guys cara menggandakan satu layar. Nah, kalau udah, kalian ke teks yang kedua, pilih teks yang bawah,
kalian salin efek blur yang tadi, jadi hasilnya kayak gini. Kalau udah kalian lakukan hal yang sama ke semua teksnya. Ini udah aku tambahkan efek buram direksionalnya biar efeknya kelihatan kayak bercahaya gitu. Jadi langsung aja kita lanjut ke fotonya. Di fotonya pertama-tama kalian tambahkan efek, kalian ke distorsi atau warp, tambahkan efek ubin atau tailless, dan mirrornya kalian aktifin. Terus kalian klik titik 3, pilih salin efek. Terus ke foto yang kedua, klik efek, klik titik 3, pilih tempel efek, dan lakukan hal yang sama ke semua fotonya. Nah, kalau udah, kalian lanjut ke foto yang pertama. Kalian ke move and transform dulu ke transisi yang ketiga. Ini kalian tambahin keyframe di awal dan di akhir. Di awalnya kalian kecilin kira-kira 770 px. Baru ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang ketiga. Terus tambahkan efek, kalian ke blur dulu, tambahkan efek buram gerak atau motion blur. Terus tambahkan efek lagi yang ada di distorsi atau warp. BTW efek blurnya ini kalian matiin dulu mata-matanya biar nggak nge-lag pas dicoba. Baru kalian tambahkan efek turbulent display. Nah, untuk posisinya yang X nya apa? Oh, yang Y nya kalian ubah aja menjadi 64. Terus di kekuatannya kurangin menjadi 0,192. Baru 192 ya guys. Baru tambahin keyframe di awal dan di akhir. Di akhirnya kalian nolin. Baru ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang ketiga. Terus evolutionnya kalian ubah menjadi 4,62. Terus di sini kalian ubah menjadi XY dan kalian turun ke oktav, kurangin aja menjadi 2. Jadi hasilnya bakal kayak gini. Baru tambahkan efek yang ada di move atau transform. Nama efeknya ombang-ambing atau oscillate. Dan sudutnya kalian nolin dulu atau pojokin, tambahin keyframe di awal dan di akhir. Di awalnya kalian tambahin aja sampai 77,40. Baru ke frekuensi kalian tambahin sampai 13,36. Jadi ini. Terus ke magnitude tambahin keyframe di awal dan di akhir. Di awalnya kalian tambahin aja sampai berapa ya, sampai 49,90. Terus yang di akhir kalian ubah menjadi 1,00. Baru ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang ketiga. Terus di sini kan kurvanya itu pilih yang ketiga dan kalian klik titik 3, lalu pilih aktifkan overshoot. Kalau udah kalian keluar, kalian tambahkan efek lagi, kalian klik efek maksudnya, terus efek buram geraknya kalian aktifkan mata-matanya, jadi kayak gini. Nah, kalau udah kayak gitu kalian tambahkan efek lagi, tambahkan efek, kalian ke move and transform ke transisi yang kedua. Ini kalian putar aja menjadi 90 derajat. Baru kalian tambahkan shape persegi, kalian fill screening, lalu zoom dikit, baru pangkas. Terus kalian klik mata-mata shape-nya dan mata-mata foto yang pertama. Lalu pilih kotak yang kedua atau di tengah. Kembalikan ke posisi semula. Terus kalian ke move and transform ke transisi yang ketiga. Kalian yang kedua, kalian putar menjadi negatif 90 derajat. Jadi hasilnya kayak gini. Kalau udah jadi kayak gini, kalian klik efek, tambahkan efek. Pertama-tama tambahin efek ubin dulu, lalu tambahkan efek yang ada di distorsi or warp. Namanya itu efek lengkungan gelombang atau wave warp. Nah, di sini untuk jaraknya kalian ubah aja menjadi 6,5. Terserah kalian juga sih, tapi sarannya sih 6,5. Terus di sini magnitude-nya kalian nolin dulu, baru tambahin keyframe di awal dan di akhir. Bentar. Di awal dan di akhir. Di akhirnya itu kalian tambahin aja sampai berapa ya? Sampai 15,0. Nah, jadi kayak gini. Lalu ke tengah-tengahin, tambahin kurva,
pilih yang kedua. BTW klik titik 3 dulu, terus klik nonaktifkan overshoot, lalu tambahin keyframe yang circular yang kedua. Jadi bakal kayak gini. Kalau udah, kalian ke foto yang selanjutnya. Nah, kalau udah ke foto yang kedua, fotonya itu kalian ubah dulu ke transi yang kedua, terus ubah menjadi positif 90 derajat, positif ya guys. Terus tambahkan shape, kalian fill screenin, terus fullin dikit, lalu pangkas, klik mata-mata shape-nya dan foto yang kedua, lalu pilih kotak yang di tengah. Kalau udah, kembalikan ke posisi yang semula, terus kalian putar lagi menjadi negatif 90 derajat, baru tambahkan efek ubin. Kalau dari tambahin efek ubin, klik yang ini, pilih gandakan satu layar ke foto yang di atas, masking group yang di atas, tambahkan efek yang ada di lainnya atau order. Nama efeknya salin latar belakang atau copy background, baru tambahkan efek yang ada di matte maski, namanya efek usap atau white. Terus untuk akhirnya kalian kurangin menjadi positif 50,0 derajat. Baru tambahkan efek lagi yang ada di distorsi atau warp, nama efeknya cermin atau mirror. Terus kalian ke foto yang di bawah, tambahkan move and transform. Tetap yang pertama, tambahin keyframe di awal dan di akhir. Di awalnya itu kalian geser ke atas, di akhirnya tuh keyframe akhir kalian geser ke atas. Baru kalian pojokin keyframe-nya ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang ketiga. Terus kalian tambahkan overlay yang kayak gini, klik overlay-nya, tambahkan efek yang ada di distorsi atau warp, nama efeknya peta pemindahan, tambahin keyframe di awal dan di akhir, dan akan tambahin aja sampai 200 positif. Ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang kedua, dari tengahnya atau from centernya akan aktifin. Ke overlay yang selanjutnya, tambahkan efek dulu, yaitu efek peta pemindahan. Terus tambahkan keyframe di awal dan di akhir. Di awalnya akan kurangin menjadi negatif 150. Ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang ketiga, dari tengahnya atau from centernya akan aktifin. Terus tambahkan overlay yang kayak gini, tambahkan efek yang sama, pilih yang Y, tambahin keyframe di awal dan di akhir. Dia akan tambahin sampai positif 150. Ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang kedua. Jangan lupa dari tengahnya atau from centernya akan aktifin. Terus ke overlay yang selanjutnya, tambahkan efek yang sama, pilih yang Y, tambahin keyframe di awal dan di akhir. Di awalnya kalian tambahin aja sampai negatif 150. Ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang ketiga. Baru dari tengahnya atau from centernya akan aktifin. Tambahkan overlay yang sama, tambahkan efek yang sama juga, baru tambahin keyframe di awal dan di akhir. Dia akan tambahin sampai 100. Ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang kedua, dari tengahnya atau from centernya akan aktifin. Ke overlay yang selanjutnya, tambahkan efek yang sama, tambahin keyframe di awal dan di akhir. Di awalnya akan kurangin menjadi negatif 150. Ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang ketiga, terus dari tengahnya atau from centernya akan aktifin. Jadi kayak gini. Terus kan ke fotonya, tambahkan efek yang ada di distorsi atau warp. Nama efeknya itu efek reorientasi bidang 360. Efeknya kan katasin, tambahin keyframe di awal dan di akhir. Dan kan tambahin aja sampai 40. Ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang kedua. Ke foto yang selanjutnya, tambahkan efek yang sama, itu reorientasi bidang. Efeknya kan katasin dulu, pilih yang rotasi, tambahin keyframe di awal dan di akhir. Di awalnya kan tambahin sampai 30. Ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang ketiga. Terus pilih yang B, orientasi, lalu pilih yang B, tambahin keyframe di awal dan di akhir. Di awalnya kan tambahin sampai negatif 30. Ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang kedua. Jadi kayak gini. Terus ke foto yang terakhir, tambahkan efek yang sama, terus efeknya kan katasin, lalu pilih yang B, tambahin keyframe di awal dan di akhir. Di awalnya kan tambahin sampai positif 40. Ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang ketiga. Jadi hasilnya kayak gini.
Kalau udah di sini ke move and transform ke transisi yang ketiga, tambahin keyframe di awal dan di akhir. Di awalnya kalian besarin, ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang kedua. Lalu ini ada teks lagi di tengah-tengah, kalian klik teksnya, ke move and transform ke transisi yang ketiga, tambahin 2 keyframe di awal dan di akhir. Di awalnya kalian kecilin, lalu yang di akhirnya kalian besarin. Terus kalian ke tengah-tengahin, tambahin kurva, sama tambahin keyframe in dan out. Jadi hasilnya kayak gini. Lalu kalian klik tiga lagi, pilih tempel pertama kalian salin kurva. Lalu ke teks yang selanjutnya, ke move and transform, transisi yang ketiga, tambahin keyframe, sama awal kecilin, di akhir besarin, ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih titik 3, tempel kurva. Jadi hasilnya kayak gini. Dan kalian lakukan hal yang sama ke semua teks. Nah, kalau udah kalian lakuin hal yang sama ke semua teksnya, jadi ada 4 teks ya guys. Kalian ke foto yang pertama, kalian klik foto yang pertama beserta overlaynya sampai dengan teks yang terakhir. Kalian pilih beserta overlaynya ya guys. Bukan, pertama-tama kalian salah, ke detik 6.9. Lalu kalian tambahkan shape, kalian fullin dulu, lalu kalian zoom dikit, terus panjangin sampai di detik 12.11, kalian panjangin, lalu klik shape nya, dan di foto yang pertama, kedua, ketiga, kalian pilih beserta overlaynya ya guys. Kalian ikutin aja cara-cara. Nah, kalau udah kalian pilih sampai teks yang terakhir, kalian pilih yang ini. Kalau udah jadi kayak gini, kalian klik yang ini, pilih titik yang ini, lalu pilih salin satu layar, ke detik 12.11, pilih yang ini, pilih tempel satu layar. Nah, jadi hasilnya bahkan kesambung videonya gitu. Terus di tahap yang terakhir, kalian tambahkan shape, kalian fill screenin, zoom dikit, lalu pangkas. Terus kalian klik color and fill, ubah warnanya menjadi warna putih, tambahin blending and opacity, tambahin keyframe di awal dan di akhir. Dianya kalian nolin, ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang kedua. Jadi hasil bakal kayak gini. Nah guys, sekian tutorial dari saya, semoga bermanfaat, dan jangan lupa diklik tombol like, share, dan subscribe. Bye guys, wassalamualaikum.